Halo guys, kita jumpa lagi di Stema TV. Masih di program yang sangat informatif dengan liputan ilmu pengetahuan, seni dan budaya, hiburan dan olahraga yang dikemas secara apik dalam Stema Fact. Guys, di setiap rumah kalian pasti ada televisi, bener gak? Si kotak ajaib ini sampai detik ini masih menjadi hiburan nomor satu di dunia bagi setiap keluarga. Walau bagaimana cara kalian menggunakan benda ini, ada yang menikmati siaran televisi free to air yang gratisan, ada yang berlangganan TV kabel atau TV satelit, dan banyak juga yang menikmati platform video streaming online menggunakan internet. Tetap saja ya tidak bisa lepas dari benda yang satu ini. Tapi tahu nggak guys, dengan segala kecanggihannya saat ini, televisi terlebih dahulu harus menjalani jalan panjang selama hampir 150 tahun hingga bentuknya seperti yang kita kenal sekarang. Nah, pada Jumat ini Stema Fact akan membahas 150 tahun perjalanan si kotak ajaib ini. Seperti apa ya awal-awal benda ini ditemukan manusia, serta berbagai macam bentuk yang mungkin membuat kita takjub. Namun sebelum masuk ke videonya, yuk jangan lupa untuk like, share, dan komen ya semua video-video dari Stema TV. Ayolah guys, kita mulai dari 150 tahun yang silam. Pada tahun 1884, konsep pengiriman gambar bergerak tanpa menggunakan kabel sudah dipikirkan oleh seorang mahasiswa asal Jerman bernama Paul Julius Gottlieb Nipkow. Ia mematenkan sistem televisi elektromagnetik yang menggunakan cakram Nipkow. Sebuah cakram berputar dengan serangkaian lubang yang disusun secara spiral ke pusat cakram yang digunakan dalam proses peresteran. Setiap lubang cakram diposisikan dengan selisih sudut yang sama agar dalam setiap putarannya, cakram tersebut dapat meneruskan cahaya melalui setiap lubang hingga mengenai lapisan selenium pekat cahaya yang menghasilkan denyut elektrik. Seiring dengan peletakan posisi gambar yang difokuskan di pusat cakram, setiap lubang akan memindai setiap iris horizontal dari keseluruhan gambar. Alat buatan Nipkow ini tidak benar-benar dapat dipraktekkan hingga adanya kemajuan dalam teknologi tabung penguat. Namun alat tersebut hanya dapat memancarkan gambar halftone atau sekumpulan titik-titik yang membentuk gambar tertentu yang tidak terlalu jelas. Kita meloncat ke tahun 1920-an ya guys. Seorang penemu asal Skotlandia yang bernama John Logie Baird berhasil menemukan cara bahwa gambar bergerak bisa ditransmisikan ke perangkat lain tanpa menggunakan kabel. Pada tahun 1923, ia mulai berusaha mengotak-atik mesin untuk mentransmisi gambar sekaligus suara lewat radio. Tak lama kemudian ia berhasil mengirim gambar kasar melewati transmitter tanpa kabel ke pesawat penerima yang berjarak hanya beberapa meter. Pada Januari 1925, ia mendemonstrasikan karya temuannya, televisi di depan umum di Royal Institute London. Ini adalah peragaan televisi paling awal, dan apakah kalian tahu guys gambar yang dihasilkan saat itu seperti apa? Ya, televisi temuan pertama ini menghasilkan gambar hanya 30 baris saja, sehingga hanya dapat menampilkan wajah manusia seperti ini. Wah, rada-rada mengerikan ya kalau dilihat sekarang. Tapi untuk ukuran saat itu ini adalah sebuah penemuan yang luar biasa. Pada tahun 1929, saluran BBC atau British Broadcasting Corporation melakukan siaran televisi perdananya menggunakan peralatan karya Baird ini. Namun ketika itu ia belum memanfaatkan penggunaan tabung sinar katoda yang menjadi dasar televisi modern, sehingga sistem buatannya kalah bersaing dengan sistem baru pada tahun 1933. Pada tahun 1936, untuk pertama kalinya Olimpiade Berlin disiarkan ke stasiun televisi di Berlin dan Leipzig, di mana masyarakat umum dapat menyaksikan setiap perlombaan yang berlangsung. Pada awal televisi, kotak televisi elektromagnetik mulai secara komersial dijual dari tahun 1928 hingga 1934 di Inggris, Amerika Serikat, dan Rusia. Televisi komersial pertama dijual oleh Baird di Britania Raya pada tahun 1928 dalam bentuk penerima radio ditambah dengan komponen-komponen seperti tabung neon di belakang cakram Nipkow yang menghasilkan gambar kemerahan berukuran sebesar perangko pos yang dapat diperbesar lagi menggunakan lensa pembesar. Televisor ciptaan Baird ini juga dapat digunakan tanpa radio. Televisor yang dijual pada tahun 1930 sampai dengan 1933 merupakan pemasaran televisi massal yang pertama. Kira-kira 1000 unit televisor berhasil dijual. Pada tahun-tahun ini, tepatnya 1934, televisi dengan menggunakan CRT atau tabung sinar katoda mulai ditemukan. Dan dari sinilah televisi mulai menggunakan tabung seperti televisi-televisi modern sebelum ada layar plasma. Harga televisi saat itu sangat mahal loh guys. Padahal ukuran layarnya cuma 3 inch. Ya, layar HP kalian aku rasa lebih besar ya. Ukuran 3 inch ini dijual seharga 125 US dollar kala itu, atau sekitar 2000 US dollar lebih pada masa sekarang ini. Waduh, mahal sekali ya. Kita beralih ke tahun 1940-an. Guys,
Kata para ahli, tahun 1940-an adalah era kejayaan televisi kala itu. Bagaimana tidak, ketika dunia usai Perang Dunia Kedua, masyarakat semakin membutuhkan hiburan sehingga pada tahun 1942, produksi televisi di Amerika mencapai 8.000 unit per tahun. Model televisi pun sudah ada perubahan. Layar sudah sedikit lebar dari biasanya, namun masih mempertahankan casing kayu. 8.000 unit itu untuk hanya Amerika saja ya guys, belum di Eropa dan Uni Soviet. Selanjutnya ke tahun 1950-an. Guys, tahu nggak sih? Walaupun sistem televisi berwarna dipatenkan pada 1925, tapi pada kenyataannya pesawat televisi berwarna pertama kali diproduksi dan dijual ke umum sekitar tahun 1946 sampai dengan 1950-an. Pada saat itu hanya para bangsawan yang bisa memiliki televisi berwarna, karena itu merupakan barang yang sangat mewah. Walaupun disebut televisi berwarna, tetapi warna yang ditampilkan belum sempurna seperti sekarang ya guys. Coba lihat deh. Oh ya, pada saat itu kenapa televisi berwarna baru diperkenalkan pada tahun 1950-an? Karena sistem produksi siaran pun harus diubah dulu ke dalam sistem penyiaran berwarna. Gak lucu kan guys? Ketika TV kita sudah berwarna, tetapi stasiun televisinya masih menayangkan gambar yang hitam putih. Selanjutnya kita beralih ke tahun 1960-an. Ini adalah era televisi berwarna. Guys, di tahun 1950-an tadi televisi berwarna masih menjadi barang mewah ya. Nah, ketika 1960-an, masyarakat mulai banyak yang memiliki televisi berwarna karena harganya sudah tidak tinggi lagi. Di tahun ini pun bentuk televisi sudah mulai banyak perubahan. Tidak menggunakan casing kayu lagi tetapi sudah menggunakan plastik atau perpaduan kayu dan plastik. Serta tampilan layarnya sudah mulai cembung dan berukuran lebih dari 14 inci. Pada bodi televisi juga mulai banyak tombol, mulai dari tombol volume, pencari gelombang siaran, pengatur warna, serta pengatur kecerahan. Selanjutnya kita ke tahun 1970-an. Kalau di zaman sekarang ini, layanan televisi sudah sangat canggih ya. Apabila kita melewatkan tayangan favorit kita, kita bisa menontonnya kembali menggunakan TV on demand. Atau kita juga bisa merekam siaran untuk kemudian tersimpan pada memory storage. Tapi tahu nggak guys, di era 1970-an sangat ngetren televisi yang built-in VCR player. Jadi televisi ini sekaligus memiliki pemutar kaset VCR yang fungsinya untuk merekam tayangan dan kemudian dimainkan kembali apabila kita ingin menonton lagi. Desain televisi saat ini sudah makin canggih, di mana bodi televisi terdiri dari 3/4 layar televisi, kemudian sepertiga bagian speaker, lalu sepertiga bagian lagi adalah tempat tombol-tombol dari mulai volume, pencari gelombang siaran, dan pengatur warna serta kecerahan TV. Selanjutnya kita beralih ke tahun 1980-an. Pada tahun 1980-an, semua televisi rata-rata sudah berbodi plastik dan pesawat-pesawat televisi mulai memiliki antena di atas bodinya. Wah, memorable banget ya yang buat merasa masa kecilnya di tahun 1980-an. Oh ya guys, pada tahun 1980-an, televisi layar berwarna rata-rata juga memiliki remote control dengan ukuran yang masih sangat besar dan berat, seperti remote control pesawat terbang RC. Kemudian kita ke tahun 1990-an. Tahun 90-an adalah era keemasan dari televisi buatan Jepang, terutama Sony. Karena tahun inilah Sony memperkenalkan teknologi Trinitron, di mana layar sudah hampir datar, gambar semakin tajam serta warna video yang ditampilkan sangat indah mendekati warna aslinya. Kemudian pada 1997 era televisi berteknologi Trinitron milik Sony tergeser oleh temuan televisi plasma yang 2 tingkat lebih baik daripada Trinitron. Namun harga televisi plasma sangat mahal dan memang nasib teknologi plasma baru 1 tahun merajai dunia pertelevisian. Tepat pada tahun 1998 sampai dengan 1999, televisi berteknologi LCD ditemukan dengan pemakaian daya listrik yang irit, bentuk layar yang sangat datar sempurna, bodi tipis tidak memakan tempat, serta ukuran layar yang bisa mencapai 32 inch. Wow, bayangkan, sungguh sangat besar saat itu ya. Selanjutnya kita ke tahun 2000-an. Pada tahun 2000-an televisi bertabung CRT mulai ditinggalkan. Produsen televisi mulai mengganti tabung CRT yang berjaya sejak 1940-an dengan layar datar berteknologi LED TV yang lebih canggih. Gambar televisi dengan teknologi LED sangat jernih dengan tampilan warna yang sempurna serta konsumsi daya listrik yang sangat irit. Pada era ini ukuran televisi sudah hampir sebesar 100 inch. Bahkan tampilan gambar sudah Full HD mendekati nyata. Kita ke tahun 2010-an. Teknologi televisi pada tahun 2010-an tidak banyak mengalami perubahan.
Namun beberapa pabrikan mulai berinovasi dengan menambahkan slot USB, juga speaker dengan kualitas bioskop rumahan. Pada tahun ini juga mulai diperkenalkan televisi dengan gambar Ultra HD yang lebih mendekati kenyataan. Selanjutnya kita ke era pertelevisian saat ini. Setelah hampir 150 tahun perjalanan si kotak ajaib ini, beginilah tampilan televisi saat ini. Teknologi layar IPS LED yang super jernih bisa mencapai 5K yang sangat nyata, kemudian bentuk layar super tipis tanpa frame, dan di dalam televisi telah ditanam prosesor pintar sehingga televisi masa kini sudah terkoneksi dengan internet. Selain itu bentuknya juga sangat beragam, mulai televisi dua arah di mana kita bisa menyaksikan televisi dari depan dan belakang dengan tayangan berbeda, televisi gulung yang sangat praktis dan elastis dengan layar yang sudah bisa dilipat, televisi transparan serta televisi 3D tanpa menggunakan kacamata. Bahkan Jepang tengah mengembangkan televisi yang bisa merasakan rasa tertentu jika dijilat menggunakan lidah. Pada layar televisi mutakhir buatan Jepang ini telah dipasang sensor-sensor canggih yang akan memberikan sensasi rasa dari gambar-gambar makanan atau gambar apapun yang ada di layar. Sehingga kita bukan hanya menontonnya saja, tetapi kita juga bisa merasakan apakah makanan itu enak atau tidak saat kita sedang menonton MasterChef di channel kesayangan kita. Itulah tadi guys perjalanan panjang hampir 150 tahun televisi sang kotak ajaib yang setiap hari menemani kita. Benar-benar melelahkan ya guys. Tapi begitulah teknologi akan selalu berubah seiring waktu. Di masa depan, televisi akan berteknologi seperti apa ya? Apakah kita bisa mengambil benda dari dalam layar? Atau kita bisa masuk ke dalam layar itu juga? Kita tunggu ya guys, sekitar 100 tahun ke depan. Semoga kita masih ketemu lagi ya. Oke, demikian tema Fact episode kali ini tentang perjalanan panjang televisi. Kita ketemu lagi Jumat depan dengan tema berbeda yang selalu informatif. Jangan lupa untuk selalu like, share, dan komen video-video di Stema TV serta follow semua sosial media dari Stella Maris. Sampai jumpa minggu depan, mari jelajahi isi dunia bersama Stema Fact.